Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Politik Indonesia. LIPO, lama-lama Indonesia pasti punya OE. Dipublikasikan voaislam.com pada hari Senin 18 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 3 Maret 2014 jam 14.05 WIB. Sri Bintang Pamungkas mengatakan bahwa di tahun 80-an muncul isu LIPO yang menjadi kepanjangan dari lama-lama Indonesia pasti punya OE atau lama-lama Indonesia pasti milik saya. Memang barisan Cina LIPO sekarang sudah menggurita dan menguasai seluruh sektor kehidupan di Indonesia. Jaringan kekuasaannya sudah mampu membuat sistem ekonomi dan politik Indonesia di bawah telapak kaki mereka. James Riyadi sebagai pemilik LIPO yang memiliki hubungan dekat dengan Hillary Clinton dan murid dari pendeta evangelis Pat Robertson. Banyak kalangan yang menilai James Riyadi berada di balik Jokowi yang menjadi tulang punggung dari Gubernur DKI yang sekarang ramai digunjingkan akan menjadi calon presiden 2014. James Riyadi yang mendapatkan tugas dari Amerika menjatuhkan rezim Soeharto lewat krisis ekonomi moneter dan kemudian berhasil membangun kerajaan LIPO menjadi sebuah singgasana bagi golongan Cina dan menguasai kedaulatan politik negeri ini. Sangat mungkin George Soros dengan kelompok Yahudi yang membuat krisis moneter berhubungan dengan kejatuhan Soeharto dan kemudian mereka menguasai ekonomi dan politik Indonesia, ujar Sri Bintang Pamungkas. Sekarang sudah sangat jelas dan nampak dengan kasat mata gerakan golongan Cina ingin berkuasa dan menguasai Indonesia, bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik. Sementara itu mantan Ketua YLBHI Munarman SH menjelaskan, tahun 2004 menjelang pemilu saya diundang rapat oleh CSIS atau Center for Strategic and International Studies, di mana CSIS itu adalah jaringan kelompok Katolik di Indonesia. Kelompok think tank CSIS ini didalangi kelompok Cina, pengusaha dan Amerika. Dalam rapat CSIS yang mengundang seluruh LSM atau lembaga swadaya masyarakat dan beberapa ormas, kemudian Munarman mengungkapkan bahwa pada saat itu rapat diarahkan oleh para dedengkotnya, tokoh-tokoh Cina Katolik, menentukan siapa calon presiden berikutnya. Merujuklah pada satu nama, yaitu SBY. SBY dikenal seorang perwira militer yang sangat pro-Amerika. Mereka maunya Indonesia dipimpin oleh boneka saja, yang boneka itu bisa mengikuti kemauan mereka. Siapa yang mau jadi presiden Indonesia dan menjadi boneka, maka akan didukung dan dinaikkan. Apalagi boneka itu sudah sejak awal diketahui sangat anti-Islam. Itulah tokoh yang didukung oleh mereka. Jadi sangat jelas strategi mereka dalam misinya menggenggam kekuasaan yang sekarang ini diperebutkannya. Tetapi kalangan Cina dalam memperebutkan kekuasaan politik di Indonesia bukan saja menggunakan boneka yang akan dimunculkan mirip seperti acara idol-idol di televisi. Tapi golongan Cina mereka sekarang langsung ikut bertarung dalam kancah politik. Haritanu yang menganut agama Kristen Yehova itu langsung melakukan kampanye bersama dengan Wiranto dan menggunakan kendaraan partai Hanura. Ini hanya mengulangi kembali kolaborasi jenderal dan konglomerat Cina seperti di zaman Soeharto, di mana Soeharto yang memegang kekuasaan kemudian menjadikan pengusaha Cina sebagai pilar kekuasaan di bidang ekonomi. Termasuk sekarang bos Lion Air yang langsung bisa melakukan akuisisi atau mencaplok partai PKB. Dan Rusdi Kirana seketika menjadi wakil ketua umum di bawahnya Cak Imin atau Muhaimin Iskandar, dan sejatinya yang menjadi bos PKB tak lain Rusdi Kirana. Ini proyek jangka panjang di tahun 2019, tetapi pengusaha Cina sudah mulai prepare sejak pemilu 2014. Sekarang mereka melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia sembari melihat respon dari rakyat. Jika positif responnya, maka di tahun 2019 mereka akan langsung menggunakan seluruh kekuatan ekonominya mengambil alih
kedaulatan politik dari kaum pribumi. Ada satu paragraf penting di tulisan ini, begini bunyinya. Sekarang sudah sangat jelas dan nampak dengan kasat mata gerakan golongan Cina ingin berkuasa dan menguasai Indonesia, bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik. Padahal tulisan ini dipublikkan kuaislam.com tahun 2014. Jadi sejak tahun 2014 sudah nampak jelas gerakan golongan Cina ingin menguasai Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Sekarang tahun 2021 sudah jauh semakin jelas dan semakin kasat mata, di antaranya dengan membanjirnya TKA Cina. TKA Cina itu salah satunya dipekerjakan di perusahaan tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut Marwan Batubara dan Faisal Basri, di perusahaan tambang nikel itu Indonesia sangat dirugikan oleh Cina dan kehadiran TKA Cina. Beredar pernyataan diduga James Riyadi, 10 tahun mendatang rakyat Cina akan eliminasi pribumi Indonesia. Dirangkum oleh Fitriana R, dipublikasikan oleh terkini.id tanggal 6 Mei 2021. Belum lama ini beredar sebuah pernyataan dari diduga James Riyadi yang mengungkapkan bahwasanya rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia. Ya, dalam narasi yang beredar, eksistensi rakyat Cina disebut akan terus meningkat hingga dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Keberadaan pribumi akan tergerus. Adapun pernyataan tersebut diunggah oleh akun Facebook Informasi Kegubernuran Sembilan Naga, seperti dilihat terkini.id pada Kamis 6 Mei 2021. Sebagai pembuka tertulis nama James Riyadi beserta tajuk tulisan, eksistensi rakyat Cina di Indonesia akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang. Lantas bagaimana pernyataan lengkapnya? Berikut terkini ID telah merangkumnya untuk pembaca. Pandemi COVID-19 membawa keberuntungan bagi rakyat Cina. Migrasi besar-besaran rakyat RRC menuju Indonesia aman terkendali. Selama pandemi yang dimulai pada akhir tahun 2019, 2020, 2021 terdapat 1.238 penerbangan dari RRC tujuan Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara-bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia. Sementara 933 kapal besar dan sedang telah sukses membawa para emigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan pelosok di Indonesia. Program Presiden Jokowi pada tahun 2014 yaitu membuka 10 juta lapangan kerja bagi rakyat Cina telah melebihi kuota. Hingga tahun 2021 ini melampaui 17 juta rakyat Cina telah berdiam di seluruh pelosok-pelosok wilayah Indonesia. 125 perusahaan konglomerasi Sembilan Naga menjamin kesejahteraan seluruh emigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi WNI. Eksistensi rakyat Cina akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang. Catatan, sejauh ini belum ditemukan bantahan dari James Riyadi mengenai hal ini. Kalau nanti TKA Cina ini bisa memiliki hak pilih pemilu, habislah sudah kekuatan politik dan ekonomi pribumi. Sekarang saja sudah terlihat banyak undang-undang yang tidak pro rakyat bahkan merugikan rakyat, seperti aturan presidensial threshold dalam pemilu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semoga Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia sendiri seperti yang dicita-citakan kita semua dan pahlawan kemerdekaan dahulu. Dan Indonesia dianugerahi pemimpin yang adil, jujur, dan amanah, serta tidak mengkhianati bangsanya sendiri. Silahkan subscribe channel ini, serta like dan komen video ini.